Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rade Pauji. Saya dari 10 MIPA 2. Saya akan menceritakan legenda tentang si Jampang. Yang ini nih. Bukan. Yang ini nih. Baiklah, kita mulai ke alur ceritanya. Cikidot. Jampang adalah lelaki Betawi yang hidupnya pada masa Indonesia masih dijajah Belanda. Ia dikenal tinggi ilmu silatnya. Piawai pula memainkan golok untuk senjata. Sejak masih muda usianya, si Jampang suka merampok. Hingga kemudian ia menikah, tetapi juga kebiasaannya merampok itu dilakukannya. Bahkan ketika istrinya meninggal dunia dan anaknya telah beranjak remaja, meskipun dikenal sebagai perampok, si Jampang tidak ingin anaknya itu mengikuti jejaknya. Ia menghendaki anaknya menjadi ahli agama. Maka hendaknya dimasukkannya anaknya itu ke pesantren. Anak si Jampang bersedia masuk pesantren dengan syarat ayahnya itu menghentikan tindakan buruknya. Masak anaknya menjadi pesantren, tapi babehnya kerjaannya merampok. Apa kata orang nanti, beh? Si Jampang hanya tertawa mendengar ucapan anaknya. Pada suatu hari si Jampang mengunjungi sahabat lamanya. Ia telah lama tidak berkunjung, sama sekali tidak disangkanya jika sahabatnya itu telah meninggal dunia. Ia ditemui Mayang Sari, istri Mendiang Sarba. Mayang Sari bercerita ia dan suaminya itu dahulu berziarah ke Gunung Kepuh Batu. Mereka berdoa di tempat itu dan memohon agar dikarunia anak. Sarba berjanji, jika doanya dikabulkan, ia akan menyumbang 2 ekor kerbau. Doa mereka akhirnya dikabulkan Tuhan. Mayang Sari hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Abdi. Ketika Abdi beranjak remaja, Sarba meninggal dunia. Kata orang, suami Aye itu meninggal karena lupa pada janjinya yang akan menyumbang 2 ekor kerbau. Mendapati Mayang Sari telah menjada, sementara dirinya juga telah menduda. Si Jampang lantas melamar Mayang Sari, namun Mayang Sari menolak dengan kasar pinangan si Jampang. Si Jampang yang sakit hati lalu mencari dukun untuk mengguna-guna Mayang Sari dengan bantuan keponakannya yang bernama Sarpin. Didapatkannya dukun itu pada Dul, namanya seorang dukun dari kampung Gabus. Si Jampang lantas mengguna-gunai Mayang Sari dengan guna-guna dari Pak Dul. Mayang Sari jadi gila setelah terkena guna-guna. Ia sering berbicara dan tertawa sendiri. Abdi yang sangat prihatin pun berusaha mencari cara untuk menyembuhkan kegilaan yang dialami ibunya. Abdi lantas mencari dukun. Kebetulan dukun yang ditemui adalah Pak Dul. Dari kampung Gabus hingga Pak Dul dapat dengan mudah melepaskan guna-guna yang mengenai pada diri Mayang Sari. Si Jampang lantas menemui Abdi dan menyatakan minatnya untuk memperisti ibu Abdi itu. Cerita inspirasi kebaikan, Aye tidak menolak pinang Mang Jampang untuk ibu Aye, tapi Aye minta syarat. Mang, jawab Abdi. Syarat apa yang kamu minta? Aye minta sepasang kerbau untuk mas kawinnya, Mang. Si Jampang menyanggupi. Meski sepasang kerbau bukan perkara yang gampang untuk didapatkan si Jampang. Si Jampang berusaha memikirkan cara untuk mendapatkan sepasang kerbau. Teringatlah ia pada Haji Saud yang tinggal di Tambuh. Haji Saud sangat kaya namun sangat kikir. Si Jampang lantas menghubungi
Sarpin dan mengajak ponakannya itu merampok rumah Haji Saud. Rupanya rencana perampokan itu telah diketahui Haji Saud. Haji Saud telah menghubungi polisi. Para polisi segera bersiap di sekitar rumah Haji Saud. Maka ketika si Jampang dan Sarpin yang mengandalkan baju hitam itu datang hendak merampok, para polisi segera mengerumpungnya. Si Jampang ditangkap dan dipenjarakan. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati. Kematian si Jampang disebut gembira para Taute dan tuan tanah karena merasa terbebas dari keonanan yang dilakukan si Jampang. Namun kematian si Jampang ditangisi rakyat miskin meski dikenal selalu perampok. Namun si Jampang banyak memberikan bantuan kepada mereka. Kebanyakan si Jampang membagi-bagi hasil rampokannya itu kepada mereka yang membutuhkan. Bagi rakyat miskin, si Jampang adalah sosok pahlawan. Pesan moral dari kumpulan cerita Betawi. Legenda si Jampang adalah menegakkan kebenaran memang berat. Meski demikian, hendaklah kita senantiasa menegakkan kebenaran, karena kebenaran adalah sesuatu yang akan dikenakan sepanjang zaman. Nah, gimana? Ceritanya seru? Alhamdulillah seru. Ya, sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihannya. Alhamdulillah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila kekurangannya.